Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat subuh, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. 3 Jumadil Ula 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tema agar santriku semangat menghafal Al-Quran. Kita tahu kita masih di dalam masa penilaian akhir semester Ganjil 1442 Hijriah, dan kita juga sudah mengetahui bahwa hari Senin depan insyaallah ta'ala, yang tepatnya tanggal 6 dari bulan Jumadil Ula, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah akan menghadapi ujian tahfizul Quran. Dan hifzul Quran di pesantren dan ilmu adalah sesuatu yang wajib, yang merupakan syarat kenaikan kelas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, agar para santri semangat menghafal Al-Quran dan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan membicarakan agar semangat menghafal Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati at-talabah, hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Salah satu program dan target unggulan di pesantren dan ilmu Pelito Kuala Kalimantan Selatan adalah menghafal Al-Quran. Dan program yang biasa adalah sekitar 15 juz. Dan siapa yang tidak sampai ini, maka dia dinyatakan tidak lulus. Dan meskipun target kita 15 juz, tetapi siapa yang mempunyai kemampuan untuk menghafal 30 juz, maka kita sangat mendorong. Alhamdulillah, dari angkatan pertama ada beberapa santri yang menjalani program itu. Ada sekitar 10 santri yang menjalani program 10 juz. Dan saya berharap juga di angkatan yang kedua, yang sekarang kelas 7, agar juga menjalani program tersebut. Dan jangan puas dengan hanya 15 juz. Dan siapa yang merasa sudah puas dengan hanya 15 juz, maka ini sebuah kekurangan sikap dari santri tersebut. Saya cuma sekian saja, saya cuma sekian saja, saya tidak mau program 30 juz. Ini kekeliruan. Karena banyak faidah yang akan didapat bagi para penghafal Al-Quran, baik itu faedah yang berkaitan dengan pendidikannya, atau faedah yang dia akan dapati dalam kehidupan dunia ini. Ahibati hafizakumullah ta'ala, salah satu kiat agar semangat menghafal Al-Quran tidak malas adalah dengan mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Ini kiat paling jitu, paling utama, kiat agar semangat menghafal Al-Quran tidak mudah patah semangat, tidak mudah malas-malasan, ya, tidak punya tekad dalam menghafal Al-Quran. Kiatnya adalah mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Apa sih manfaat dari menghafal Al-Quran? Apa sih kebaikan dari menghafal Al-Quran? Dan para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita. Menghafal Al-Quran bukan karena otaknya cerdas. Menghafal Al-Quran bukan karena IQ-nya 200 sekian, bukan. Tetapi menghafal Al-Quran adalah karena ketekunan, karena kesungguhan, karena kegigihan.
Buktinya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, dia kalau dilihat dari prosentase ketinggian kecerdasannya tidak terlalu cerdas, biasa saja. Tetapi buktinya juga banyak orang yang cerdas, IQ-nya sekian ratus, tetapi dia tidak sanggup untuk menghafal Al-Quran. Nah, santri harus paham betul bahwa menghafal Al-Quran bukan karena kecerdasan. Menghafal Al-Quran karena petunjuk dari Allah agar tekun untuk menghafal. Agar tekun untuk menghafal. Makanya jangan sampai ada pikiran dari para santri sekalian, kamu kan orangnya pintar, saya kan biasa aja. Enggak. Saya memasukkan anak saya ke pesantren penghafal Quran. Dan kenapa tidak dimasukkan di sini? Karena kalau di sini tidak mandiri, ada bapaknya, nanti manja. Makanya kalian keluar rumah menuntut ilmu itu sudah betul, agar dihilangkan sifat manja, sehingga mandiri, bisa mengatur waktu, bisa mengatur kegiatan, terutama nanti hari Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari tidak ada kegiatan kecuali megang mushaf. Di situ perlu kedewasaan untuk mengatur waktu. Kapan waktunya saya ngobrol, kapan waktunya saya bercanda, kapan waktunya saya menghafal. Waktu itu kita sebagai wali santri, saya sebagai wali santri di pesantren lain, dan di sini saya sebagai pimpinan pesantren, saya dinasihatkan dengan nasihat yang begitu penting. Mohon maaf nanti anak-anak Anda mungkin cerdas, tapi kenapa nggak lulus? Salah satu sebabnya adalah tidak tekun menghafal. Maka perhatikan baik-baik. Yang mungkin sudah putus asa dalam menghafal, saya cuma sekian-sekian aja deh. Enggak. Sebenarnya perlu ketekunan. Perlu ketekunan. Misalkan halaqah Abu Bakar adalah halaqah yang mentargetkan 30 juz hafalan Al-Quran. Halaqah Umar di bawahnya sedikit, mungkin ada yang sampai 15, 20. Halaqah Utsman di bawahnya lagi. Dan saya yakin betul sebenarnya yang di halaqah Utsman bisa dia untuk menggapai 30 kalau dia tekun. Sekali lagi saya ingatkan, menghafal Al-Quran bukan hanya memerlukan kecerdasan, bukan faktor cuma kecerdasan. Menghafal Al-Quran adalah petunjuk dari Allah dan ketekunan. Petunjuk agar tekun, agar gigih. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah patah semangat, turun semangat. Nah, agar tidak patah semangat, turun semangat, maka kita ingin memberikan tahfiz, targhib, motivasi. Bahasa Arabnya motivasi, tahfiz atau targhib, agar semangat menghafal Quran. Yang mulai turun-turun, saya ingat sekali angkatan pertama yang kelas 8 sekarang, ada yang sampai nangis-nangis, ngadu kepada orang tuanya, bagaimana sulit menghafal, bagaimana sulit menghafal, banyak kegiatan, ya. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan ada yang kelas 7 tahun kemarin, kelas 8 sekarang menurun semangatnya. Hati-hati, menurun semangatnya.
Kenapa? Karena mungkin sudah mendapati juz-juz yang panjang-panjang ayatnya. Juz-juz yang panjang-panjang ayatnya. Juz 30 mungkin santai, mudah. Juz 29 lumayan mudah. Juz 28 mulai sulit. Kita programnya dari belakang dulu ya. Berapa? 5 juz. Ya. Juz 27 tambah sulit, banyak ayat yang sama. Juz 26 tambah sulit lagi. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada para hamba, jadikan kuat, tulis besar-besar di dalam buku tulis. Dan saya berharap setiap kali ada pengajian, nasihat-nasihat seperti ini, sediakan buku khusus, ya, harus rapi dari awal. Jangan seperti saya ketika santri, saya tidak menyediakan buku khusus, saya tulis di mana-mana, akhirnya tidak terkumpul. Minta dibelikan buku tebal yang dengannya kita menulis faedah selama 1 tahun. Di situ kita tulis apa saja yang kita dapati dalam kajian-kajian. Dan ini beda dengan kajian rutin yang kita membaca kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kalau ada muhadharah-muhadharah seperti ini, pengajian-pengajian tematik seperti ini dalam buku tersendiri, lihat saja nanti manfaat dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-6. Nanti manfaat akan terkumpul faedah-faedah tersebut. Jadi jangan asal-asalan. Makanya saya katakan tadi, perintahkan untuk mengambil buku tulis yang khusus, yang memang digunakan untuk pengajian-pengajian tematik seperti ini, nasihat-nasihat seperti ini. Sekali lagi para ikhwah, tulis besar-besar. Menghafal Al-Quran bukan hanya faktor kecerdasan, tetapi petunjuk dari Allah agar tekun menghafal. Garis bawahi itu baik-baik. Menghafal Al-Quran bukan hanya faktor kecerdasan, tetapi petunjuk dari Allah agar tekun menghafal. Menghafal Al-Quran bukan hanya faktor kecerdasan, tetapi petunjuk dari Allah agar tekun menghafal Quran. Dengan seperti ini sudah tidak ada lagi alasan, oh saya PAS-nya Ustaz kecil-kecil nilainya, saya memang otaknya rendah, saya itu kuatnya main futsal Ustaz, ya, saya itu ahlinya di bidang ceramah Ustaz, saya itu sukanya bahasa Ustaz daripada menghafal. Enggak. Berarti kita memerlukan petunjuk dari Allah, doa agar kita tekun menghafal. Jangan sampai malas, bosan menghafal. Ingat tuh baik-baik ya. Yang merasa, kamu kan cerdas, kamu kan nilai PAS-nya sekian, memang dia terkenal sudah ranking, pastilah dia 30 juz. Nggak ada begitu. Tidak ada. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia bisa menghafal, saya insya Allah juga bisa menghafal. Dia kegiatannya sama dengan saya. Kenapa saya tidak bisa menghafal sedangkan dia bisa menghafal? Jadi kalau seandainya ada hujjah, ada alasan yang mengatakan bahwa tugasnya banyak Ustaz, kegiatan penuh, disitulah nilai pendidikan agar kita bisa mengatur waktu. Bagaimana kita menghafal Al-Quran. Pesan yang kedua, sebelum saya sebutkan keutamaan menghafal Al-Quran, pesan yang kedua, harus tahu diri. Siapa yang sulit menghafal, maka dia memerlukan waktu yang lebih untuk menghafal. Harus tahu diri. Siapa yang sulit menghafal, maka dia memerlukan waktu yang lebih
untuk menghafal. Jangan disamakan orang yang mudah menghafal. Ya. Jangan disamakan orang yang mudah menghafal dengan orang yang agak sulit menghafal. Jadi di situ perlu ketekunan. Saya beri contoh nih. Hari Ahad depan, hari olahraga biasanya. Wah, saya belum hafal nih satu surat, tinggal satu surat. Senin ada ujian. Maka kita harus relakan waktu untuk bermain, kita gunakan untuk menghafal. Kenapa? Karena mungkin yang bermain sudah hafal, sedangkan kita belum. Jadi cara berpikirnya begitu. Harus tahu diri. Ada pepatah Arab mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Jadi jangan samakan orang lain dengan kita. Harus tahu diri sendiri. Ya. Kalau seandainya kita merasa agak pelan menghafalnya, saya katakan ya, menghafal semua orang insya Allah bisa. Tinggal ada yang cepat, ada yang tidak cepat. Saya dulu nyetor, bukan murojaah, nyetor 8 bulan. Selesai 30 juz. Nyetor. Setiap harinya 2,5 lembar. Baru setelah itu murojaah. Ada yang lebih daripada itu, ada yang bertahun-tahun dia di pesantren, cuma nyetor saja, belum murojaahnya, belum untuk tasmi'nya. Kalau kita dulu di Jawa, semaannya belum, nyetor saja bertahun-tahun. Ada manusia seperti itu. Nah, siapa yang dia lambat menghafalnya, jangan putus asa. Karena seperti yang saya ungkap tadi, menghafal Al-Quran bukan cuma faktor kecerdasan, tetapi menghafal Quran adalah petunjuk dari Allah agar tekun, agar gigih. Karena semua orang bisa dimudahkan untuk menghafal, dan ini nas dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada yang menghafal? Ada yang mengingatnya? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sekitar 5 ayat. 5 ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Dan Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah dusta. Menghafal Quran mudah. Tapi ingat, ada manusia yang cepat, ada manusia yang lambat, sesuai dengan ketinggian kekuatan hafalan dia. Dan itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Ya, paham ini para ikhwah? Jadi sekali lagi, jangan ada para santri yang merasa, saya lemah Ustaz hafalan. Ada pernah nulis seperti itu kepada saya, santri baru. Ya Ustaz, saya lemah hafalan, saya suka pusing kalau menghafal. Gak ada, Pak. Yang ada adalah harus tekun. Nah, nasihat yang kedua, harus tahu diri. Kalau memang dia lambat menghafal, berarti dia butuh waktu lebih lagi. Saya beri contoh ya. Ada santri yang baca, "Dzalikal kitabun la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ada santri yang 1 kali dia baca, 1 kali dia hafal, langsung hafal. Ada yang begitu. Ada santri yang 10 kali dulu belum hafal-hafal. Maka berarti yang mudah hafal beda waktunya dengan yang agak sulit menghafal. Tapi semuanya bisa dimudahkan oleh Allah. Paham gak maksud saya? Paham? Jadi jangan ada lagi kata putus asa, kata lemah, apalagi sampai mengeluh, saya kan nggak sepintar dia Ustaz. Paham ini para ikhwan?
Jadi semuanya bisa menghafal. Cuma mungkin beda waktu cepatnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, ayat 51. 5 ayat Allah ulang bahwa Al-Qur'an mudah untuk dihafal. Dan terbukti ada anak-anak kadang-kadang sebelum SD sudah hafal Quran. Bahkan kalau dia disuruh baca Quran dia tidak bisa. Dia menghafalnya dari pendengaran. Ini menunjukkan bahwa menghafal Quran mudah. Saya ingin memotivasi kalian. Jangan sampai ada kata-kata, wah sulit Ustaz. Wah mungkin dia suaranya bagus Ustaz, saya nggak bagus. Enggak ada gitu. Ya, nggak ada begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang keutamaan menghafal Al-Qur'an. Catat baik-baik keutamaan menghafal Al-Qur'an. Yang pertama, semua keutamaan membaca Al-Qur'an didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Qur'an. Saya ulangi, semua keutamaan membaca Al-Qur'an didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Qur'an. Semua keutamaan membaca Al-Qur'an didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Qur'an. Ini saya beri contoh nih ya. Poin yang kedua tadi ya, harus tahu diri. Kalau memang lambat menghafal maka dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Misalkan nih, habis kajian nanti selesai jam 7, para santri sebagian makan. Dia karena belum hafalan, dia hafal dulu 15 menit, setengah jam. Setelah itu baru turun dia makan. Ini contoh bagaimana orang harus lebih berjuang kalau memang dia paham bahwa dirinya agak lambat menghafal. Dia harus lebih. Jangan disamakan. Ada santri kelas 8. Ustaz, musyrif saya enggak memberi waktu kami untuk olahraga. Ya. Kami suruh menghafal aja. Musyrif kamu itu adalah sayang padamu. Kenapa? Karena tahu kapasitasmu lambat menghafal, maka perlu waktu yang lebih. Itu pun tidak terlalu banyak. Paham ini para ikhwan? Paham para santri sekalian? Jadi siapa yang lambat menghafal, maka dia harus berusaha waktu yang lebih dibandingkan yang lain. Contoh nanti hari Ahad. Saya sudah berbicara dengan bagian pesantren Al-Ustaz Abu Muhammad, Ustaz Saleh. Hari Ahad, dari Jumat, Sabtu, Ahad kegiatannya apa Ustaz? Karena santri ini kalau seandainya tidak diberikan peraturan, dia seenaknya. Hari Ahad, waktu tetap ada olahraganya, agar fresh, bisa main-main. Tapi yang memang dia belum sampai target hafalannya, maka otomatis dia harus mengurangi waktu mainnya, mau tidak mau. Paham maksud saya? Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa yang pertama, keutamaan menghafal Al-Quran adalah semua keutamaan membaca Al-Quran didapatkan oleh orang yang menghafal Al-Quran. Semua keutamaan membaca Al-Quran didapatkan oleh orang yang menghafal Quran. Karena tidak mungkin orang menghafal Quran itu dengan menghayal. Pasti dia baca. Pasti dia baca. Ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apa keutamaan membaca Al-Quran? Saya akan sebutkan 5 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tidak pernah datang kerugian.
Perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Paham arti perniagaan? Apa arti perniagaan? Usaha, jual beli. Ya. Orang kalau usaha, menjual barang, membuka toko, buka rumah makan, usaha apa saja. Maka membaca Al-Quran perniagaan yang tidak mendatangkan kerugian sama sekali, tidak pernah rugi. Di sini ada yang bapaknya kerja sebagai kontraktor rumah, ada yang bapaknya kerja sebagai penjualan di pasar, ada yang bapaknya sebagai PNS, ada yang bapak mencari rezeki macam-macam. Nah, salah satu hal yang tidak pernah rugi adalah membaca Al-Quran. Orang baca Quran tidak pernah rugi, dan menghafal Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Makanya saya heran kalau ada santri, saya teliti, Al-Qurannya dipelototin aja, mulutnya gak bergerak. Itu susah masuknya. Karena memang dari mulai dahulu kita diwariskan oleh Nabi mewariskan kepada para sahabat mewariskan kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam, sampai kepada kita cara menghafalnya dengan membacanya. Nah, membaca adalah perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian, tidak pernah mendatangkan kerugian. Dalilnya surat Fatir ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan harta yang kami berikan rezeki kepadanya dengan rahasia ataupun terang-terangan, mereka berharap perdagangan yang tidak pernah rugi. Timbul pertanyaan, kenapa membaca Al-Quran tidak pernah rugi? Karena perhatikan baik-baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu huruf yang Anda baca, yang para santri baca, itu diganjar 10 kebaikan. Satu huruf. Orang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf? Ayo hitung, berapa huruf? Hah? 19. Jazakallah khair Faisal. 19 huruf. Berarti kalau dia baca 19 Bismillahirrahmanirrahim, dia baca 19 huruf kali 10. Berarti pahalanya berapa? 109. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipatkan 10. Berarti 10. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang membaca alif lam mim, dia dapat berapa pahala? 30. Karena dikalikan 10. Itu yang dimaksud bahwa membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk hal yang menjadikan membaca Al-Quran tidak pernah merugi adalah membaca Al-Quran mendatangkan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Satu huruf diganjar 10. Pahala yang berlipat-lipat menghapuskan dosa. Nah itu dia.
pahala yang berlipat-lipat, menghapuskan dosa. Makanya membaca Al-Quran perniagaan yang tidak pernah merugi. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pahala-pahala menghapuskan dosa-dosa. Itulah yang menyebabkan membaca Al-Quran tidak pernah merugi. Keutamaan membaca Al-Quran yang kedua, turun ketenangan, rahmat, kasih sayang dari Allah dan juga para malaikat. Siapa saja yang sedang menghafal Quran, saat itu dia membaca Al-Quran, pasti tenang hatinya. Terutama kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Para santri mungkin gak pernah merasakan, karena para santri dari rumah, ya, non COVID, masuk ke pesantren, alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sedangkan saya, kepala keluarga, harus keluar, harus ke pasar, harus belanja. Bagaimana? Harus bertemu dengan orang, kadang ada di kerumunan, harus jaga. Hati kadang-kadang tidak tenang. Sedangkan di belakang saya ada para santri. Dalam artian di pesantren saya ada para santri, rumah saya di pesantren. Kalau ada apa-apa, para santri kena, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah. Maka dengan membaca Al-Quran hati tenang. Wallahi, sudah saya sering mencobanya. Hati tenang, dapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran hati akan tenang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Lihat istimewanya orang yang sedang baca Quran, yang sedang mempelajari Al-Quran. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalian lakukan kan setiap hari. Berkumpul di dalam rumah Allah, ngapain? Baca Quran. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, malam, baca Quran. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat kasih sayang oleh Allah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan satu lagi, ini yang istimewa, Allah menyebut namanya di hadapan para malaikat. Tuh lihat, Abdurrahman sedang duduk di majlis baca Quran. Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena hambanya membaca Al-Quran. Dan tidak pernah ada amalan yang seperti itu pahalanya kecuali menghafal Quran. Maka jangan malas untuk menghafal Quran. Itu yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran penuh dengan ketenangan. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Quran boleh kita iri kepadanya. Orang yang menghafal Al-Quran boleh kita iri kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tahasuda illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kepada orang lain kecuali dalam dua perkara. Nih, yang kalian iri misalkan, oh temannya jamnya baru ya, oh dapat paket baju baru, oh dapat paket sepatu bola baru, oh dapat paket alat panahnya yang paling bagus, oh dapat paket pancingan. Siapa yang dapat paket alat pancing? Ya. Oh dapat paket, oh jaketnya baru. Bukan ukuran.
Kita boleh iri hanya dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wan nahar. Orang yang diberikan oleh Allah kemudahan menghafal Quran, dia baca siang dan malam. Sambil jalan dia baca, sambil duduk dia baca, sambil berbaring dia baca. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita dulu di pesantren tahfidz itu ngigau baca Al-Quran, ngigaunya baca Al-Quran, ngigau. Ya, orang lagi tidur ngigau kan biasanya, ngigonya baca Quran. Kenapa? Karena sebelum tidur yang dia pikirkan juga baca Quran. Ini para ikhwan, saya jadi ingat dulu waktu di pesantren tahfidz bagaimana perjuangan. Saya ini orang yang suka baca. Saya suka baca. Tapi dulu sebelum menghafal Quran, bacaan yang saya suka baca adalah koran bola. Bola. Saya suka membaca koran bola. Setiap kali keluar pasti saya beli. Semenjak masuk ke pondok tahfidz, maka dalam tanda kutip saya haramkan itu semua. Tidak mengerjakan kecuali menghafal Quran. Artinya apa? Memerlukan waktu memang, keseriusan, keteguhan. Jangan mengerjakan yang lain. Wallahi para ikhwah, penampilan gak dianggap apa-apa kalau seandainya tidak ada isi. Kalian berpenampilan wah, semuanya branded, gak dianggap apa-apa kalau seandainya tidak ada isinya. Ya, kita tidak boleh berpikiran seperti orang-orang umum pada lainnya. Berapa outfit lo? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jamnya 1,3 miliar. Enggak ada apa-apa kalau seandainya surat An-Naba enggak hafal. Paham ini? Tidak boleh kita hasad kepada seseorang kecuali dalam dua hal. Salah satunya, seseorang diberikan hafalan Quran, dia dengan hafalan tersebut bisa baca siang malam, berdiri, duduk, berbaring. Dia bisa baca di mana saja. Lagi nyetir mobil, lagi naik motor, bahkan lagi duduk-duduk bersama teman dia bisa menghafal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan membaca Al-Quran dan di dalamnya juga terdapat menghafal Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran dengan cara dia membacanya, maka ini seperti pohon utrujah. Saya tunjukkan ya bagaimana itu pohon utrujah. Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang yang beriman yang dia membaca Al-Quran, menghafal Quran itu seperti buah utrujah. Saya akan berikan nanti pohonnya, buahnya. Apa itu buah utrujah? Baunya wangi, isinya enak. Baunya wangi, isinya enak. Ini pohonnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah semisal dengan buah jeruk. Jeruknya sejenis jeruk sankis.
Ini buah utruja. Baunya wangi, isinya enak. Itu perumpamaan orang beriman yang hafal Quran. Perumpamaan orang yang beriman yang hafal Quran. Baunya wangi, isinya juga enak. Baik, sekarang bagaimana perumpamaan orang yang lain? Lalu kata Rasulullah SAW, "Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mithlu tamrah la riha laha wa ta'muha hulm." Perumpamaan orang beriman tapi tidak hafal Quran, maka ini seperti kurma, enggak ada baunya, tapi rasanya manis karena masih ada keimanan pada dirinya. Dan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya wangi dan rasanya pahit. Sebuah buah baunya wangi tapi rasanya pahit, disebut dengan buah raihan. Ini orang munafik yang baca Quran. Lihat, orang munafik saja kalau dia baca Quran, maka dia akan mendapatkan kewangian dari Al-Quran meskipun hatinya busuk. Dan perumpamaan orang yang munafik, alladzi la yaqra'ul Quran kamathalil handhalah laisa laha rih wa ta'muha mur. Perumpamaan orang yang munafik yang tidak baca Quran ini paling parah. Baunya busuk, isinya sepet. Nah, kita jangan seperti itu. Ya, kita ingin baunya wangi, isinya juga baik. Ini yang keempat dari keutamaan membaca Al-Quran. Yang kelima, ini perhatikan baik-baik. Ya, keutamaan membaca Al-Quran yang kelima adalah terutama yang sulit-sulit menghafal. Ustaz, saya mau hafal kok sulit. Coba angkat tangan, siapa yang sulit menghafal? Jangan malu, angkat tangan. Wah, hampir semua. Ya, sulit-sulit menghafal. Perhatikan baik-baik. Cukup. Bagaimanapun Anda ketika menghafal, wahai para santriku, maka tetap baik. Jangankan yang menghafal, yang baru iqra saja. Ini kemarin kan ada beberapa santri, sekitar 6 santri mungkin, yang masih bacaannya tidak bagus. Sekarang sudah bagus, alhamdulillah. Setelah kita tarik ke pesantren, kemudian dipelajari, diajari secara intensif, kemudian sekarang sudah bagus, sudah layak untuk menghafal. Maka orang yang terbata-bata saja baca Quran dapat pahalanya, apalagi yang dia ngulang-ngulang. Kalian kan kalau menghafal gimana? Kan ngulang-ngulang. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Habis itu tuh, zalikal kitabu la, itu dapat pahalanya. Dan saya sering mengatakan, menghafal Al-Quran tidak seperti yang saya contohkan tadi. Baca berulang-ulang. Satu ayat itu baca berulang-ulang. Jangan ada niatan dulu untuk menghafal. Baca, diulangi. Baca, dibaca. Jangan sampai tidak dibaca. Dibaca yang benar di hadapan musyrif. Kemudian setelah dibaca yang benar di hadapan musyrif, musyrif mengatakan benar, baru dihafal. Cara menghafalnya dibaca, baca terus, nggak ada niatan untuk menghafal. Baca saja puluhan kali, bahkan mungkin 100 kali. Nanti akan terbiasa. Kenapa? Karena ketika para santri baca, itu akan ada semacam, mata kita ini kan seperti kamera, dia merekam. Ketika kita membaca, suara kita kan didengar oleh telinga. Maka dia akan terbiasa mendengar hafalan. Dengan begitu dia hafal. Baca. Coba praktekkan ini. Karena sebagian santri itu dia tidak sabar, baca sekali langsung tutup Quran, langsung dia mencoba hafalan. Baca berulang-ulang. Apalagi kelas 8
yang kelamaan di rumah gara-gara pandemi COVID-19, kelamaan main media sosial, disuruh murojaah blank. Disuruh murojaah juz 30 terhenti. Bukan hanya kalau ada orang terhenti kemudian diberitahu kan dia bisa. Ini terhenti. Nggak ada hafalan sama sekali. Berarti hilang kan hafalannya. Saya dapat masukan dari Ustaz Amirul. Hilang Ustaz hafalannya. Nggak bisa sama sekali. Hilang. Kemana? Ke Instagram. Ke Facebook. Hilang. Makanya saya bertekad menarik santri saya. Kalau enggak hancur di rumah. Paham? Ini para ikhwan. Itu sedih sekali itu. 1 tahun kita menghafal, kemudian 6 bulan, berapa bulan? Sekitar 8 bulan di pesantren kalau tidak salah waktu itu. Kemudian 6 bulan di rumah. 8 bulan ini kita menghafal 1 tahun 1 juz. Gara-gara 6 bulan atau kurang lebih hilang 1 juz itu. Nggak bisa sama sekali, nggak bisa nerusin. Coba angkat tangan yang nasibnya seperti itu, angkat kelas 8. Siapa? Angkat tangan. Yang juz 30, juz 29 hilang hafalannya. Angkat tangan. Kalau enggak saya coba nih nanti. Nah, Fabian 1, Fidra 1. Hilang hafalannya. Hilang. Jangan salahkan pandemi COVID-19. Salahkan kenapa? Karena kalian main media sosial. Para ikhwan yang dirahmati, hilang itu sangat menyedihkan. Saya pernah merasakan itu. Hilang. Karena kalau sudah banyak hafalan, terutama yang sudah banyak hafalan, dia harus murojaah. Kalau enggak cepat hilang. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ta'ahadul Quran, fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha. Sering-sering kalian baca Quran. Ulangi terus, jangan pernah bosan, ulangi terus. Karena hafalan itu lebih cepat hilangnya dibandingkan onta yang tidak diikat. Paham ini para ikhwan? Maka bagaimanapun orang yang menghafal Quran itu seluruhnya baik. Mau dia terbata-bata, mau dia ngulang lagi seperti Fabian dan Fidranur, mau dia ngulang lagi, baik. Jangan pernah ada kata pesimis. Ustaz, gimana ya Ustaz? Saya nanti kelas 9 naik nggak ke kelas 9 kalau nggak sampai target? Kalau nggak sampai target, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, peraturan di pesantren dia harus sampai target. Ya, kalau tidak salah nanti akan dijelaskan oleh para musyrik. Kelas 7 2 juz, kelas 8 3 juz, kelas 9 2 juz, 2 3 2. Semestinya kalau seandainya dia kelas 8, semestinya dia harus selesai 5 juz. 5 juz terakhir. 30, 29, 28, 27, 26. Kalau tidak sampai ini, maka kita kasih waktu di kelas 9. Kita kasih waktu di kelas 9. Tapi kan di kelas 9 ada lagi targetnya. Ya, jangan sampai nanti tahun depan saya rapel. Nggak bisa. Jangan. Itu sudah nih pengalaman. Yang rapel pasti tidak akan beruntung. Nanti Ustaz. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada perkara yang pertama tadi. Keutamaan menghafal Al-Quran adalah semua keutamaan membaca Al-Quran dia dapatkan. Ada 5 keutamaan membaca Al-Quran yang sudah saya sebutkan. Saya ingin ngetes siapa yang tidak mencatat.
terutama yang di belakang-belakang yang saya tidak lihat. Naam, kasih mic belakang, diulur aja. Sebutkan Fahri apa yang sudah dicatat. Saya sebutkan tadi keutamaan menghafal Al-Quran. Apa tadi? Semua keutamaan membaca Al-Quran. Lalu saya sebutkan 5 keutamaan membaca Al-Quran. Sebutkan Fahri apa yang sudah dicatat. 5 keutamaan membaca Al-Quran. Saya ingin kejujuran. Sebelum Pak Rijal, bisa belum? Gak bisa? Habis baterainya? Baik. Ini mic-nya gak bisa. Sebutkan Pak Hari sambil berdiri biar kedengeran. Kenapa? Berdiri. 1. Sudah? Berarti ada yang kurang. Jujur, siapa yang tidak mencatat? Nah, duduk. Jazakallah khair. Dilengkapi catatannya ya. Ada yang tidak mencatat? Taib. Kelas 8. Uzkur khamsa fawaid min tilawatil Quran. Uzkur khamsata fawaid min tilawatil Quran. Uzkur khamsa fawaida min tilawatil Quran. Ahmad Fitri, qum. Yang belum lengkap dilengkapi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ahmad Fitri. Nah, buah utrujah. Baik. Cukup ya. Sekarang kita masuk kepada poin kedua. Keutamaan menghafal Quran. Ada 3. Catat baik-baik. 1. Keutamaan menghafal Al-Quran berarti ditulis 2 ya. 2 adalah tingginya derajat di dalam surga. Tingginya derajat di dalam surga. Orang yang menghafal Al-Quran derajatnya tinggi di dalam surga. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan nanti kepada orang yang menghafal Quran di hari kiamat, silahkan baca sesuai dengan hafalanmu. Iqra, baca. Wartaqi, dan naik. Setiap ayat yang dia baca dia naik tingkatannya di surga.
Warattil, bacalah dengan pelan-pelan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membacanya di dunia, sebagaimana hafalanmu di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga di ayat terakhir yang kamu hafal. Di ayat yang terakhir yang kamu hafal. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, jangan cepat puas di dalam kebaikan. Jangan melihat ke bawah di dalam kebaikan. Itu Ustaz hafalannya cuma sekian, saya lebih sedikit, berarti lebih mending. Kawan SD saya Ustaz hafalannya cuma wadduha sampai Anas. Kalau saya dari walail sampai Anas kan berarti lebih baik daripada dia. Gak boleh. Lihat ke bawah dalam urusan kebaikan, tidak boleh. Garis itu bawahi baik-baik. Jadikan quote. Tidak boleh melihat ke bawah dalam urusan kebaikan. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak boleh melihat ke bawah dalam urusan kebaikan. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Hafalan kamu berapa? Saya kan di sekolah SD biasa, SMP biasa, bukan pesantren. Jadi hafalan saya cuma wadduha sampai An-Nas. Kemudian dia karena sudah di pesantren, dia merasa, kalau begitu saya hafalannya dari surat An-Naba sampai An-Nas berarti sudah cukup lah. Jangan pernah melihat ke bawah dalam urusan kebaikan. Lihat ke atas. Saya tidak mau hafal Quran juz 30. Saya hafal Quran 30 juz. Beda nggak juz 30 dengan 30 juz? Ya. Jadi kalau hafalannya cuma 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka seperti itu nanti dia naik. Beda dengan yang hafalannya banyak. Makanya kedudukan orang yang menghafal Quran di akhirat akan tinggi sesuai dengan banyaknya hafalan. Nah, saat para santri menghafal, ingat pahala ini. Saya mau tinggi kedudukannya, sehingga semangat menghafal. Ya, jangan sampai seseorang lemah semangatnya dalam menghafal. Kemudian, ini penting nih, keutamaan yang ketiga dari menghafal Quran adalah seorang penghafal Quran akan didahulukan di dunia dan di akhirat. Seorang penghafal Quran akan didahulukan di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan yang ketiga. Ustaz, kok bingung saya hitungan-hitungannya. Jadi begini, keutamaan yang pertama, orang yang menghafal Quran, semua keutamaan membaca Al-Quran didapati oleh orang yang menghafal Quran. Dan keutamaan membaca Al-Quran ada berapa tadi? Ada 5. Yang kedua, apa tadi? Keutamaan menghafal Quran tempatnya? Tempatnya apa? Tinggi di surga. Sekarang yang ketiga, keutamaan menghafal Quran adalah dia didahulukan di dunia dan di akhirat. Dia didahulukan di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya didahulukan? Satu, jadi imam sholat. Yang paling pantas menjadi imam sholat yang paling banyak hafal, bukan yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling pantas menjadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi dia didahulukan di dunia.
Contoh yang lain lagi, cerita yang menarik. Ini cerita menarik. Semoga menjadi inspirasi, semangat menghafal Quran. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Yaitu Rasulullah SAW meninggal dunia, digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar As-Siddiq setelah 2 tahun memegang kepemimpinan meninggal dunia, digantikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Dan daerah di bawah kekuasaan Umar diantaranya Mekah, Madinah, Hijaz, dan seterusnya, Najd. Hampir 2/3 dunia menjadi kekuasaan kaum muslimin. Umar bin Khattab tempatnya di kota Madinah. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur Mekah. Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur Mekah. Suatu saat Umar bin Khattab dari kota Madinah pergi ke negeri Syam. Di negeri Syam bertemu dengan Nafi', padahal dia gubernur kota Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Wahai gubernur Mekah, kamu sekarang berada di sini. Lalu Mekah siapa yang jaga? Mekah siapa yang jaga? Kamu kan gubernur, kenapa kamu keluar kota Mekah? Mekah siapa yang jaga? Paham ceritanya? Nafi' bin Al-Harith rahimahullah berkata, Ibnu Abza yang aku kasih tugas untuk menjaga kota Mekah sebagai gubernur sementara aku keluar, namanya Ibnu Abza, biasa dipanggil dengan Ibnu Abza. Umar bin Khattab bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa itu Ibnu Abza? Sampai berani-beraninya kamu jadikan gubernur sementara di kota Mekah selama kamu keluar. Siapa itu Ibnu Abza? Maka kemudian Nafi' menjawab, "Maula min mawalina." Dia mantan budak kita. Mantan budak berarti orang rendahan, diperjualbelikan dulunya. Mantan budak kita. Umar bin Khattab terkejut. Istakhlafta alaihim maula? Engkau menjadikan gubernur kota Mekah tanah suci seorang mantan budak. Kenapa? Kemudian Nafi' bercerita, kenapa Ibnu Abza pantas untuk menjadi gubernur kota Mekah. Lihat, ditinggikan, didahulukan. Kata Nafi', innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dia seorang penghafal Quran. Ya, penghafal Quran didahulukan di dunia dan apa? Di akhirat. Mendengar itu Umar bin Khattab langsung ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Oh, ternyata benar. Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini derajat seseorang. Di samping itu juga Allah akan menurunkan derajat seseorang disebabkan Al-Qur'an ini. Kalau dia menghafal, diangkat derajatnya oleh Allah. Didahulukan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu cerita pertama, orang yang didahulukan. Cerita yang kedua, kelas 8 sudah belajar perang Uhud belum? Belum. Hijrah sudah belum? Hah? Sudah hijrah, tapi perang Uhud belum. 70 orang sahabat Rasulullah SAW meninggal di perang Uhud. Dulu tidak ada kuburan, satu-satu dikubur, satu enggak. Dibuat lubang besar, dimasukkan bersama-sama jenazah para sahabat Nabi yang meninggal di peperangan Uhud sekitar 70 orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulukan para penghafal Al-Quran, dimasukkan lebih dahulu ke dalam liang lahatnya. Siapa yang lebih banyak, dia yang lebih dahulu. Baru yang sedikit, baru yang sedikit. Jadi yang hafalannya sedikit
paling terlambat dimasukkan ke dalam liang kubur. Yang menghafal Al-Quran banyak lebih didahulukan di dalam hal apapun, di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghafal Al-Quran, mereka adalah keluarga terdekat Allah, orang-orang istimewa di sisi Allah. Keluarga terdekat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna lillahi ahlin minan nas." Allah mempunyai keluarga dari manusia, orang-orang terdekat maksudnya. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khasah. Mereka adalah orang-orang yang ahlul Quran, para penghafal Quran, yang selalu setiap harinya bergelut dengan Al-Quran. Wa khasatu, mereka adalah orang-orang terdekatnya Allah dan orang-orang yang khusus, very important person menurut Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya very important person, VVIP, very important person menurut Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Al-Quran. Kemudian yang keberapa itu? Keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, orang yang menghafal Al-Quran, perhatikan baik-baik, tidak akan dibakar oleh api neraka jasadnya. Yang pertama adalah keutamaan menghafal Quran, semua keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Dia akan didahulukan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, orang yang menghafal Al-Quran, apa tadi? Dia adalah keluarga terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang menghafal Al-Quran tidak akan dibakar di dalam api neraka Jahannam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Lau kana al-Qur'anu fi ihabin ma akalathu an-nar." Kalau seandainya Al-Quran itu dalam sebuah kulit, maka tidak akan dibakar oleh api neraka Jahannam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan para santri semangat untuk menghafal Quran dan gunakan waktunya sebaik-baiknya. Kalian mempunyai 3 hari, ya, 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin akan ujian. Jangan sampai malas-malasan, jangan sampai kebanyakan ngobrol. Dan saya berharap jika di dalam masjid, maka tidak boleh megang kecuali Quran. Jika di luar masjid, maka tidak boleh memegang kecuali Quran. Cuma Quran yang ini tidak boleh dibawa ke luar masjid. Di luar kalian memakai Quran yang kalian bawa dari rumah masing-masing. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Hal min sa'il, adakah yang ingin bertanya? Nah, cepat berdiri. Ya, semua yang kita hafal akan diperintahkan oleh Allah kita untuk menghafalnya.
sebanyak hafalan kita, maka seperti itu pula kita akan diperintahkan untuk membacanya. Silahkan baca. Dan sebanyak hafalan kita, setinggi itu pula derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Khalas, antum jawa'anin, kalian lapar. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.